Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, sudah siap untuk mengikuti ibadah kita minggu hari ini? Kalau sudah siap, mari kami guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu mengajak kalian untuk berdiri. Mari kita sama-sama bernyanyi Yesus cinta semua anak, medley dengan Yesus sayang semua. Sudah siap? Ayo kita menari buat kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita akan memulai kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Tetapi sebelum kita memulainya, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Ada di sekolah minggu. Siapkan hati, pikirannya. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 282, seluruh umat Tuhan. Semua
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan di minggu kita pagi hari ini tertulis dari titah yang ke-8 serta artinya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan di minggu kita pada pagi hari ini tertulis dari titah yang ke-8 serta maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, dalam satu minggu ini kita sudah banyak melakukan dosa yang tanpa kita sadari. Mari kita sama-sama akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Marilah kita sama-sama mengampuni dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya.
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel di minggu kita pada pagi hari ini tertulis dari Hesekiel pasal 34 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya, begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk, yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Mari adik sekolah minggu diundang bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, ada satu sobatku yang setia. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah siapkan Alkitabnya? Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari buku ND nomor 709, Yesus Mengasihi Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Jambi 1 dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hati dan pikiran kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 dimulai dari ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Amang akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Jambi 1, pasti kita ingin melihat suatu cerita tentang bagaimana supaya kita tidak boleh membeda-bedakan orang atau teman kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita melihat video berikut ini. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kakak mau bercerita. Siapa yang siap mendengarkan cerita? Oke, semuanya siap mendengarkan ceritanya. Begini ceritanya.
Mau nggak? Mau. Oh, satu Miss Nancy. Makasih. Ayo kita makan bersama yuk. Ayo. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di antara Kak Ella dan Kak Nancy, menurut kalian manakah sikap yang tidak baik kepada temannya? Ayo, sikap mana yang tidak baik kepada temannya? Ya, benar, sikap Kak Ella tidak baik kepada temannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga seharusnya yang dilakukan oleh anak Tuhan yang baik, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Mari berteman dengan siapa saja, semua orang yang dikasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah melihat tadi bagaimana video atau jalan cerita yang diperankan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Apa yang mau kita dapatkan adik-adik sekolah minggu? Ada 2 poin. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, mau dari segi kulit, mau dari segi fisik, ataupun dari segi kepintaran. Pastinya adik-adik sekolah minggu, kita harus menyamaratakan teman-teman kita tersebut. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Ketika kita melihat teman kita pintar, kita tidak boleh meninggalkan teman kita yang benar, yang bodoh. Tetapi kita harus bersama-sama berteman dengan teman kita yang pintar dan teman kita yang tidak pintar tadi. Nah, yang kedua adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh menjauhi mereka. Ya, kita tidak boleh menjauhi adik-adik atau teman-teman kita yang kita tidak sukai, ataupun kita tidak boleh menjauhi teman-teman kita ketika dia malas, ketika dia bodoh, ataupun ketika dia miskin. Kita harus bisa membuat mereka menjadi berharga. Seperti moto gereja kita, HKBP menjadi berkat bagi dunia. Kita pun adik-adik sekolah minggu harus menjadi wadah berkat bagi teman-teman kita. Ketika ada teman kita yang bodoh, kita harus mengajari dia supaya kita dekat dan teman kita tersebut menjadi pintar. Nah, yang kedua, ketika teman kita merasa dirinya pesimis atau seperti yang di dalam cerita tadi, ketika teman kita yang bernama Tina tadi dijauhi oleh teman-temannya karena dia bau, tetapi oleh kuasa firman Tuhan kita tidak boleh meninggalkan dia, tidak boleh menjauhi dia, karena dia juga adalah teman kita. Maka kita harus seperti Nancy tadi, kita bisa merangkul bersama-sama dan mengajak Tina tadi. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus seperti itu. Kita tidak boleh meninggalkan teman kita, kita tidak boleh menjauhi teman kita, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Kita harus sama seperti mereka. Kita harus mendekatkan diri kepada mereka. Kita harus berteman kepada siapapun. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, haruslah kita menjadi berkat seperti Tuhan Yesus menjadi atau memberikan kepada kita berkat yang berlimpah kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami anak-anakmu sekolah minggu HKBP Jambi 1 dapat memuji dan memuliakan namamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami memohon kepadamu Tuhan, berkati semua orang tua kami,
dimanapun mereka berada. Bimbing mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka rezeki, berikan mereka kesehatan, agar mereka dapat membimbing kami, anak-anaknya, dapat mengajari kami, dapat memberikan kepada kami hal-hal yang baik seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang lelah untuk melayani kami. Engkau Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Engkau Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, agar guru-guru sekolah minggu kami dapat bekerja, dapat melayani yang dengan baik Tuhan, agar mereka selalu diberkati oleh-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga gereja-Mu HKBP Jambi 1 ini Tuhan. Di dalam setiap programnya, Engkau Tuhan yang memberikan sukacita kepada seluruh parhala dunia dan kepada seluruh pendeta-pendetanya, agar semuanya dapat bersukacita melakukan dan melayani seturut dan sesuai dengan firman. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 2, Burung Pipit yang Kecil. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan sejahtera, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.